Bagaimana jika kamu jalan lebih dulu? Pinta Bumi pada Kahyangan yang kini ada di depannya saat dia membalikkan badan. Berjalanlah lebih dulu, biar aku mengikutimu dari belakang, jawab gadis bergamis itu. Tapi aku takut, ujar Bumi yang sebenarnya lebih mengarah ke khawatir jika Kahyangan berada di belakangnya. Bumi menghela napas berat, lalu kembali melanjutkan langkahnya lagi menuju kedai kopi yang dia tunjuk tadi. Dan sampai di sana, keduanya pun duduk berhadapan saling diam beberapa menit lamanya. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Yayang mengawali pembicaraan mereka. Aku ingin menangis lebih dulu, boleh? Pinta Bumi yang langsung menunduk dan sedetik kemudian baunya terguncang menandakan jika ia sedang benar-benar menumpahkan air matanya. Bu, aku mohon jangan begini, pinta Kahyangan yang ikut menghapus air matanya sendiri. Kamu tahu bagaimana terpuruknya aku tanpamu. Kamu tahu betapa terlukanya aku kehilanganmu. Dan apa kamu tahu sesakit apa saat aku merindukanmu? Kamu harus tahu, jika sampai detik ini aku tetap mencintaimu, Yang. Tegas Bumi dengan mata begitu merah. Selama Kahyangan bersamanya baru malam ini gadis itu melihat jelas luka di kedua mata Bumi yang berbalut rindu. Maaf, aku selalu memaafkanmu dan kamu paham akan hal itu, jawab Bumi. Kahyangan kembali menunduk, tidak kuat rasanya menahan diri untuk tidak memeluk prianya itu. Maaf, aku tidak mencarimu selama ini. Aku pikir kamu pergi dengan keluarga Alex ke luar kota, ucap Bumi penuh sesal. Alex pergi? Kemana? Tanya Kahyangan sambil mendongakkan wajahnya. Aku bertemu dengannya siang ini di bandara. Bahkan dia datang ke ibu kota untuk mencarimu. Apa yang terjadi kepadamu selama ini sampai kamu memilih satu amin denganku? Rasa penasaran tentu menggelitik hati Bumi tentang hijrahnya Kahyangan yang justru dilakukan gadis itu saat tidak bersamanya. Semuanya terjadi begitu saja dalam waktu yang tidak terkuduga, dan aku rasa ini bukan saatnya aku menceritakan itu semua padamu, ujar Yayang yang masih kuat bertahan, tidak menatap Bumi di hadapannya. Kalau begitu ikut aku pulang, kita ceritakan di rumah. Permintaan Bumi membuat Kahyangan refleks mendongakkan wajahnya. Pulang kemana? Aku tidak punya rumah di ibu kota. Lalu pulang yang seperti apa maksudmu? Bumi mengusap wajahnya kasar. Dia tahu jika gadis kesayangannya itu hanya berpura-pura tidak mengerti dengan keinginannya. Kahyangan mulai memancing emosinya yang sedang lelah lahir batin. Kamu tahu jika keluargaku adalah keluargamu juga, kan? Imbu Bumi penuh penegasan, seraya mengatakan jika Kahyangan tidak pernah hidup sendiri, karena ada dia yang akan selalu ada depan, kapanpun dibutuhkan. Keluargaku sekarang di sini, dan aku akan tetap di sini, Bu. Tolak Kahyangan dengan keras kepalanya. Aku tidak akan mengizinkanmu tinggal di sini. Aku akan membawamu pulang ke kota, Yang. Kahyangan menggelengkan kepalanya, pertanda dia menolak ajakan Bumi untuk kedua kalinya. Dia masih tetap pada pendiriannya seperti biasa. Please, Yang, jangan membuat alasan tidak masuk akal. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kali ini tidak ada lagi yang menghalangi kita. Aku dan kamu sudah di amin yang sama, tujuan kiblat yang sama, dan juga kitab yang sama. Lalu apalagi yang membuat kamu menolak untuk aku halalkan? Gertak Bumi, masih menahan rasa kesalnya. Karena kamu bukan alasan utama hijrah dan istiqomahku. Kahyangan berbicara tidak kalah serius dan tegas dari Bumi yang kini tercengang dengan ucapannya itu. Kamu tahu kan, jika aku tidak pernah melibatkan cinta dalam agamaku, dan itu akan terus aku lakukan, aku percaya jika Allah masih membiarkanku menyimpan namamu di hatiku, berarti rasa itu tidak pernah salah, tegas Kahyangan. Kita bisa sama-sama belajar. Aku pun belum paham dengan agamaku sendiri, meski aku meyakininya sejak lahir. Rayu Bumi lagi. Dia merendahkan nada bicaranya agar gadis yang ingin ia halalkan itu dapat luluh dan mau ikut dengannya. Jangan siksa aku karena terus merindukanmu, lirih Bumi. Dalam satu amin pun, gadis cantik itu begitu sulit ia taklukkan keyakinannya. Kamu pikir aku tak akan tersiksa sama sepertimu? Kahyangan balik bertanya. Datanglah lagi saat waktunya tiba. Bukankah kamu butuh makmum? Kahyangan mempertegas ucapannya seakan
ingatkan kembali apa yang diinginkan bumi beberapa waktu lalu. Biarkan aku lebih nyaman dengan apa yang kini aku pilih. Biarkan aku fokus pada tujuan awalku lebih dulu. Kamu adalah bonus dari Allah jika kita berjodoh nanti. Sambungnya lagi dengan senyum yang selama ini membuat bumi semakin mencintainya. Aku tidak hanya ingin menjadi soleha untuk pribadiku sendiri. Aku ingin bisa mengimbangimu sampai ke surganya. Aku tidak ingin menjadi madrasah pertama bagi anak-anakku kelak jika mereka bertanya apa itu Islam. Aku mohon, jangan belokkan niatku yang hijrah karena Allah semata. Aku ingin lebih dekat dengannya, karena jika dia sudah jatuh cinta padaku, aku yakin dia akan memberi yang terbaik untukku, dan aku akan memohon kepadanya agar ia menjaga hatimu saat aku memperbanyak sujudku untuknya, sebab aku tidak ingin yang lain kecuali kamu, Bu. Bumi kembali meneteskan air matanya lagi. Dia benar-benar bagai tertampar dengan semua yang diucapkan Kahyangan. Tuhan selalu menjadi prioritas utamanya apapun keyakinan yang digenggam Kahyangan. Kapan aku bisa datang lagi untukmu? Tanya Bumi memastikan. Aku tidak tahu waktunya. Biar Allah yang mempertemukan kita di titik terbaik menurut takdirnya, jawab Kahyangan. Bumi mengangguk paham. Dia akan terima alasan dan keputusan yang dipilih gadis kesayangannya itu. Kahyangan tidak bisa dipaksa. Dia hanya memiliki rasa sabar yang luar biasa. Baik di sini ya cantik. Lambaikan tanganmu jika kamu sudah menyerah saat tidak tahan lagi menahan rindu padaku. Bumi menggoda Kahyangan sambil menghapus air matanya. Dan dia tersenyum saat melihat gadis itu tertawa kecil, sembari mengangguk namun ia seakan membiarkan buliran air bening jatuh ke pipi mulusnya. Bumi bangun dari duduknya. Dia berdiri selama beberapa menit untuk menatap lekat Kahyangan yang masih duduk menunduk, memainkan jari-jari lentiknya. Dia melakukan itu untuk menumpahkan rasa rindunya dan menyimpan sosok Kahyangan yang baru dalam hati dan matanya agar saat ia mengingat gadisnya, tentu bayangan itu akan langsung ada. Izinkan aku membawa nama dan wajahmu dalam tidurku untuk mengusir sepi serta melepas rindu, melayangkan mimpi untuk bisa bersama denganmu seperti dulu. Kepergian Bumi seakan menambah lukanya. Dia tatap punggung pria yang kini berjalan semakin jauh dari penglihatannya. Bumi tidak menoleh lagi, walau hanya sekilas. Dia benar-benar pergi menjauh, tapi Kahyangan yakin jika pemuda tampan itu akan kembali masuk ke dalam dekapannya saat halal nanti. Menangislah. Iqbal datang dan duduk di sisi adik sepupunya itu sambil tersenyum, hal yang jarang bahkan mungkin hampir tidak pernah ia lakukan jika sedang berdua. Iqbal, sejak kapan di sini? Tanya ia yang kaget dan bingung, terlebih dia hanya sendiri. Nisa mana? Kok nggak ada? Tanya Kahyangan lagi. Tidur di mobil? Jawabnya sambil menghela nafas berat. Awalnya aku membuang pikiran jika sebelumnya kita pernah bertemu, meski aku tidak yakin dengan apa yang aku ingat. Tapi setelah aku menyaksikan sendiri, aku pun yakin jika kamulah orangnya. Sambung Iqbal lagi, yang akhirnya mengutarakan rasa yang mengganjal dalam hatinya. Benarkah kita pernah bertemu? Tanya Kahyangan dengan menautkan kedua alisnya karena ia tidak pernah ingat jika hal itu pernah terjadi. Tidak, aku hanya pernah melihatmu dengannya, jawab Iqbal, namun malah membuat gadis itu semakin penasaran. Dengannya? Berarti kamu mengenal Bumi? Pertanyaan Kahyangan hanya dibalas anggukan oleh Iqbal. Aku mengenalnya, lagi pula siapa yang tidak tahu keluarga Rahardian, apalagi soal si kembar yang terkenal dengan ketampanannya. Kahyangan kembali menunduk, kini remasan tangannya semakin kuat dan kasar. Iqbal yang memperhatikannya pun dibuat bingung. Kenapa? Jangan katakan kamu menyesal sudah menyuruhnya pergi. Enggak, bukan itu. Jawabnya cepat sambil menggeleng. Lalu, Kahyangan menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya secara perlahan. Dia juga memejamkan kedua matanya, sebelum kembali melanjutkan ucapannya lagi. Rahardian, keluarga baik hati yang ramah pada siapapun dan tentunya tidak pernah membedakan latar belakang, ras, suku, dan juga agama, termasuk aku yang dulu berbeda dengan mereka.
Keluarga itu menerimaku dengan sangat baik, saking baiknya sampai aku lupa jika aku sebenarnya hanya orang lain berstatuskan kekasih anak mereka. Iqbal hanya diam mendengarkan. Dia biarkan Kahyangan menumpahkan rasa sesak dalam dadanya yang mungkin sudah sangat lama ia simpan sendiri tanpa bisa dibagi dengan siapapun. "Apa kamu butuh bahu?" tawar Iqbal. "Tidak, terima kasih," tolak Yayang tanpa menoleh. "Tidak apa, bukankah kita bersaudara?" ujar Iqbal lagi. "Kita sudah dewasa, kita tetap tidak bisa sembarang untuk saling bersentuhan, kecuali aku mencium punggung tanganmu, itu pun semata karena aku menghargaimu sebagai kakak sepupuku yang jauh lebih tua," jelas Kahyangan. "Aku akan belajar dari yang paling mudah dulu, termasuk menjaga diri sendiri, karena kalau bukan aku yang menjaga, siapa lagi?" Tambahnya lagi akan sadar dia tidak punya tempat berlindung. "Maaf, aku bangga kepadamu, tetaplah istiqomah. Aku dan keluargaku akan sangat kehilangan gadis baik sepertimu jika nanti kamu menemukan jodohmu, Yang," ucap Iqbal yang sadar jika kini dia mulai menyayanginya dan ingin melindungi adiknya itu. "Jodohku sedang ditahan dan aku ingin memintanya lagi nanti," jawab Kahyangan. "Jangan mengulur waktu, jika kamu siap kenapa harus nanti?" tanya Iqbal yang masih tidak paham dengan apa yang ada dalam otak gadis itu. Jodoh sesempurna bumi masih saja diabaikan. "Aku cacat, meski aku tahu dia akan menerimaku dengan segala kekuranganku ini, tapi aku tetap saja, aku yang hanya manusia biasa masih memiliki rasa tidak percaya diri. Sambil menunggu aku pulih dan bisa berjalan normal lagi, aku akan memperdalam ilmu Islamku, dan aku akan baik secara lahir batin saat ia datang kembali untuk menghalalkanku. Sungguh nikmat bukan, di balik semua musibah yang aku alami ini, karena waktuku tidak akan terbuang secara percuma." Bertahun-tahun sudah semenjak Kahyangan memutuskan untuk menjadi mu'alaf, dia memilih untuk tinggal di salah satu pondok pesantren di bawah naungan Haji Ruslan. Bukan hanya sekadar memperdalam apa yang ia yakini sekarang, tapi dia juga turut membantu di sana. Kahyangan mengisi waktu luangnya dengan berbagai kegiatan sembari tetap berobat jalan dan terapi khusus di bagian kakinya. "Kamu yakin akan pulang sekarang?" tanya Ning Tias pada Yayang yang sedang bersiap memasukkan beberapa baju dan barang lainnya. "Insya Allah yakin, Ning," jawab Yayang pada gadis yang 3 tahun lebih muda darinya. Dia adalah Nur Ana Tias yang biasa dipanggil Ning Tias, karena dia adalah salah satu anak dari Kiai Abdullah, pemilik pondok pesantren sekaligus kakak dari Haji Ruslan. Perawakannya yang memang lebih besar terkadang justru disangka jika Kahyanganlah adiknya. "Lama tidak? Aku pasti merindukanmu," ucap Ning Tias. "Aku hanya ingin berziarah ke makam orang tuaku, meski kami kini berbeda, tapi aku yakin doaku akan sampai pada mereka," ucap Kahyangan dengan senyum getir di sudut bibirnya. Tak ada niat baik yang tidak sampai ke tujuan yang baik pula. Kahyangan langsung menoleh pada gadis itu sambil tersenyum, lalu dia merentangkan kedua tangannya. Dan hal itu tentu disambut baik oleh Ning Tias. Keduanya pun saling berpelukan, sampai tidak sadar jika ada seseorang di ambang pintu sedang memperhatikannya. "Nyai, mari masuk," tawar Kahyangan setelah mengurai pelukannya. Wanita Baya, istri dari Kiai Abdullah itu pun masuk ke dalam kamar Kahyangan, seorang gadis mu'alaf yang dititipkan adik iparnya bertahun-tahun silam. "Kapan akan pulang ke ibu kota?" tanya Nyai. "Siang ini, selepas zuhur," jawab Yayang. "Kata Radit, dia yang akan mengantarmu ke bandara. Apa benar begitu?" Kahyangan hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dari pertanyaan Nyai yang dilayangkan kepadanya. "Baru tadi pagi Kak Radit menawarkan diri mengantarkan ke sana, Nyai. Tapi aku minta Ning Tias juga untuk ikut," sambungnya lagi setelah tadi hanya mengangguk. "Baiklah, biar Ning Tias ikut dengan kalian, karena tidak baik pergi berdua meski jaraknya tidak terlalu jauh." Usai sholat zuhur berjamaah di masjid pondok pesantren, Kahyangan kembali ke kamarnya untuk mengambil koper kecil miliknya, karena dia akan langsung berangkat setelah berpamitan. Dia yang sudah ditunggu di ruang tamu pun bergegas ke sana.
Yayang pamit ke ibu kota dulu, Kiai, Nyai. Ucapnya sambil mencium punggung tangan pasangan bayi itu secara bergantian. Hati-hati di jalan. Jika urusanmu sudah selesai di ibu kota, cepatlah kembali, pesan Nyai sambil menangkup wajah Kahyangan yang sudah dianggap seperti putrinya sendiri. Pasti Nyai. Kiai Abdullah hanya tersenyum simpul dan berpesan hal yang sama seperti istrinya tadi. Begitu pula kepada kedua putra-putrinya yang akan mengantar Kahyangan sampai ke bandara. Kini ketiganya berjalan menuju mobil yang terparkir di halaman pondok pesantren. "Enggak di depan?" tanya Radit saat Yayang hendak membuka pintu bagian belakang mobil. "Enggak, biar Neng Tias yang duduk di kursi depan bersama Kak Radit," jawab Kahyangan yang langsung membuat Radit sedikit kecewa karena anak sulung Kiai Abdullah itu memang menaruh hati kepada Kahyangan dan sudah meminta izin pada Abah dan Ambu untuk bertaaruf, tapi sayangnya gadis pujaannya itu belum memberi jawaban yang pasti. Radit menjalankan mobil sedannya setelah Kahyangan dan sang adik sudah duduk dengan nyaman. Hanya Neng Tias yang banyak bicara selama perjalanan untuk memecah keheningan, sedangkan Kahyangan hanya tersenyum dan menjawab iya atau tidak. "Sebentar lagi, waktunya asar, kita cari masjid ya," ucap Radit sambil melirik ke arah Kahyangan lewat kaca spion. Tapi sayangnya gadis itu sedang menunduk dengan tasbih kecil yang tidak lepas dari tangannya. "Boleh, kita ke masjid yang dekat pantai ya. Ada waktu kurang lebih 1 jam lagi untuk menunggu azan asar," jawab Neng Tias yang hanya dibalas anggukan kepala oleh Radit dan Kahyangan. Radit, si pria berkacamata berumur 30 tahun itu, langsung memarkirkan mobilnya di area parkir sebuah pantai yang memang bukan tempat rekreasi, tapi cukup indah untuk dinikmati. Neng Tias yang memang sangat suka laut dengan cepat keluar dari mobil dan berlari kecil ke pesisir pantai, begitupun dengan Kahyangan yang kini sudah bisa berjalan dengan normal lagi. "Kamu suka?" tanya Radit yang kini berdiri tepat di sisi Kahyangan meski masih berjaga jarak. "Suka, laut ini bagai rinduku padanya yang begitu luas, sulit untuk diukur," jawab Kahyangan yang sering menyebut kata dia agar Radit mundur secara teratur. "Dia yang sampai detik ini tidak datang menemuimu," sindir Radit yang tahu jika hati gadis incarannya itu sudah termiliki orang lain. "Dia memang tidak lagi datang karena memang dia bukan siapa-siapa aku saat ini. Dia hanya teman terbaikku dan aku sangat mencintainya."